Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Pratama Wirayuda Nasution dan teman-teman saya yang bernama Rifan Nabila Malai, Cindy Auliasari, dan Fatimah Zahra. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hukum Bisnis dalam Perbankan dengan mata kuliah Pengantar Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Mustafa Kamal Rokan MH. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya yang akan dibawakan oleh Rifan Nabila Malai. Pada Rifan Nabila Malai, dipersilakan. Saya Rifan Nabila Malai dengan NIM 05062331187. Saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum bisnis dalam perbankan. Hukum bisnis dalam perbankan merupakan cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan usaha dan operasional bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Secara umum, hukum bisnis mencakup peraturan yang mengatur interaksi bisnis antar pelaku usaha, termasuk bank dan pihak lain seperti nasabah, pemerintah, serta investor. Ruang lingkup hukum bisnis dalam perbankan mencakup berbagai aspek. Pertama, peraturan yang mengatur pendirian dan operasional bank, termasuk persyaratan perizinan, struktur kepemilikan, dan mekanisme pengawasan dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Kedua, hukum bisnis juga mengatur hubungan kontraktual antara bank dan nasabah. Hubungan ini mencakup berbagai jenis produk dan layanan perbankan seperti simpanan, pinjaman, kartu kredit, dan transaksi elektronik. Selain itu, ruang lingkup hukum bisnis dalam perbankan juga meliputi pengaturan yang mengenai pengelolaan risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Selanjutnya itu ada regulasi perbankan di Indonesia. Regulasi perbankan di Indonesia merupakan kerangka hukum yang mengatur operasional dan aktivitas lembaga perbankan untuk memastikan keamanan, stabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur oleh hukum. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, melindungi nasabah, serta mendukung pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Perbankan. Dasar hukum utama yang mengatur operasional perbankan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua itu ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak didirikannya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK memiliki peran sebagai pengawas dan pengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan. OJK memiliki tugas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen jasa keuangan. Yang ketiga itu ada Bank Indonesia atau BI. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur kebijakan moneter, mengawasi sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem perbankan melalui kebijakan suku bunga, pengaturan cadangan wajib, dan pengawasan terhadap transaksi keuangan lintas negara. Yang keempat itu ada peraturan terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Regulasi perbankan di Indonesia juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Yang kelima itu ada perlindungan konsumen dalam sektor perbankan. Regulasi juga mengatur hak-hak konsumen perbankan melalui berbagai kebijakan perlindungan konsumen seperti peraturan OJK Nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Saya Cindy Auliasari dengan NIM 0506231011 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum bisnis dalam perbankan.
Ada beberapa prinsip utama dalam hukum bisnis perbankan. Yang pertama, ada prinsip kehati-hatian atau prudential principle, yang dimana prinsip kehati-hatian merupakan salah satu pilar utama dalam regulasi perbankan. Bank harus menjalankan operasionalnya dengan hati-hati dan penuh pertimbangan untuk mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Prinsip ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, prinsip transparansi, yang dimana prinsip transparansi mengharuskan bank untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami kepada nasabah terkait produk dan layanan yang ditawarkan. Yang ketiga, ada prinsip akuntabilitas, di mana prinsip akuntabilitas menuntut bank untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan bisnis yang diambil. Kemudian, prinsip keadilan atau fairness, di mana prinsip keadilan mengharuskan bank untuk memperlakukan semua nasabah dan pihak terkait dengan adil dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga mencakup kewajiban bank untuk tidak mengeksploitasi nasabah, misalnya dengan mengenakan biaya bunga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kelima, ada prinsip good corporate governance atau kita sebut tata kelola perusahaan yang baik, yang dimana prinsip ini mengatur bagaimana bank harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Yang keenam, ada prinsip kerahasiaan nasabah atau confidentiality, yang dimana prinsip kerahasiaan nasabah itu merupakan prinsip penting dalam hukum perbankan, di mana bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan keuangan nasabah. Yang ketujuh itu ada prinsip perlindungan konsumen. Prinsip perlindungan konsumen mengharuskan bank untuk menyediakan layanan yang etis, memberikan informasi yang transparan, serta memastikan bahwa hak-hak nasabah dipenuhi. Kemudian ada tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah. Tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnisnya, terutama dalam kaitannya dengan layanan keuangan yang diberikan. Berikut beberapa aspek tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap pengelolaan dana. Yang kedua, ada tanggung jawab dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan. Yang ketiga, ada tanggung jawab kerahasiaan nasabah. Yang keempat, ada tanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa. Yang kelima, ada tanggung jawab dalam perlindungan dana nasabah. Yang keenam, ada tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Baik, saya Fatima Zahra Marahaini Harahap yang berNIM 0506233248. Baik, materi selanjutnya tantangan dan isu hukum dalam perbankan modern. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan isu hukum utama yang dihadapi dalam perbankan. 1. Regulasi yang dinamis dan multinasional. Masalah yang sering muncul adalah perbedaan regulasi antara negara yang menyebabkan bank harus menyesuaikan operasional mereka di berbagai yurisdiksi. 2. Keamanan siber dan perlindungan data. Ancaman terhadap keamanan data semakin tinggi dengan maraknya serangan siber seperti hacking, phishing, ransomware yang berpotensi membahayakan data nasabah dan sistem perbankan. 3. Mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk menangkal hal ini, banyak negara telah menerapkan regulasi yang ketat melalui undang-undang,
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu TPPU, serta mewajibkan bank untuk melaksanakan prinsip Know Your Customer yaitu KYC dan anti money laundering. 4. Kepatuhan terhadap hukum perbankan syariah. Tantangan hukum yang dihadapi bank syariah adalah memastikan bahwa produk keuangan yang mereka tawarkan seperti muhadarobah, musyarakah, dan murobahah benar-benar sesuai dengan hukum syariah. 5. Tantangan teknologi keuangan yaitu finishing dan inovasi digital. Tantangan hukum yang dihadapi bank adalah bagaimana menyebabkan antara inovasi dan kepatuhan hukum. Regulasi terkait teknologi ini seringkali masih belum matang atau belum sepenuhnya jelas, hingga bank harus berhati-hati dalam mengadopsi teknologi baru agar tidak melanggar hukum. 6. Pencegahan sengketa dan mediasi hukum. Tantangan hukum bagi bank adalah menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara yang efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, kesimpulannya, hukum bisnis dalam perbankan mengatur berbagai aspek operasional dan interaksi bank sebagai lembaga keuangan dengan pihak lain seperti nasabah, pemerintah, dan investor. Hukum ini mencakup regulasi terkait pendirian dan operasional bank, hubungan kontraktual dengan nasabah, serta pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, hukum bisnis juga bertujuan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dan mencegah pelanggaran hukum seperti pencucian uang, serta memastikan bank beroperasi dengan transparansi, keadilan, dan tanggung jawab. Regulasi perbankan di Indonesia bertujuan untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kepatuhan operasional perbankan terhadap prinsip-prinsip hukum. Regulasi ini diatur oleh berbagai undang-undang dan diawasi oleh lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Regulasi mencakup banyak aspek, mulai dari aturan pendirian dan operasional bank, pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia, hingga penjagaan tindak pidana pencucian uang serta perlindungan konsumen. Dengan regulasi yang ketat, sistem perbankan diharapkan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hukum bisnis dalam perbankan didasarkan pada sejumlah prinsip utama, seperti prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keadilan, tata kelola perusahaan yang baik, kerahasiaan nasabah, dan perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, integritas, dan kepercayaan dalam sistem perbankan, melindungi nasabah, serta memastikan banyak beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku demi mendukung stabilitas ekonomi. Bank memiliki tanggung jawab hukum terhadap nasabah dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan dana, pemberian informasi yang jelas, menjaga kerahasiaan nasabah, menyelesaikan sengketa, melindungi dana nasabah dari risiko eksternal, serta melaksanakan perjanjian kredit. Perbankan modern menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks akibat regulasi dinamis, perkembangan teknologi digital, dan interaksi global. Tantangan utama meliputi kepatuhan terhadap regulasi multinasional, keamanan siber, dan perlindungan data, pencegahan pencucian uang, kepatuhan perbankan syariah, persaingan dengan fintech, serta penanganan sengketa lintas negara. Bank harus menyeimbangkan inovasi dengan kepatuhan hukum untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional.